Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Fitrahana, NIM 204105020113 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan mengembangkan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu dosen. Ini saya akan mengembangkan materi tentang teori perusahaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu perusahaan. Perusahaan adalah tempat terjadinya suatu kegiatan produksi dan juga berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang sudah terdaftar di pemerintahan dan juga ada yang tidak. Nah, perusahaan yang terdaftar di pemerintahan mereka akan mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Dalam perusahaan ada yang namanya stakeholder. Stakeholder yaitu orang yang memiliki kepentingan dalam operasional perusahaan. Nah, di stakeholder ini ada pemegang saham, ada manajemen, ada pemasok, ada pelanggan, dan juga ada konsumen. Pemegang saham yaitu orang yang mempunyai modal dan menjalankan pengelolaan perusahaan tersebut. Yang kedua ada manajemen, yaitu untuk mengatur jalannya di perusahaan itu. Dan yang ketiga ada pemasok, yaitu orang yang menyediakan bahan baku untuk keperluan produksi perusahaannya. Yang keempat ada pelanggan, yaitu orang yang membeli dan juga menggunakan barang yang diproduksi oleh perusahaan itu sendiri. Dan yang kelima ada karyawan menurut saya, karena karyawan itu orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian juga ada pemerintahan, karena pemerintahan itu yang memberi izin untuk perusahaan itu bisa berjalan atau tidak. Dan juga ada bank supaya bisa memberikan modal kepada perusahaan itu. Kemudian ada tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan yaitu target yang bersifat kuantitatif. Dari pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan. Tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan laba, yaitu memaksimalkan keuntungan yang bisa diperoleh dari hasil produk dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah maksimisasi penjualan, yaitu memaksimalkan penjualan. Yang ketiga ada maksimisasi pertumbuhan, yaitu perkembangan perusahaan supaya perusahaan itu makin besar, seperti itu. Kemudian ada maksimisasi nilai perusahaan, yaitu memaksimalkan nilai sahamnya. Dan juga ada motivasi manajerial. Ada juga tujuan secara spesifik, yaitu dapat membantu kegiatan operasional perusahaan sebagai berikut. Seperti contohnya yang pertama, memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, yaitu seorang karyawan itu juga dibutuhkan motivasi supaya makin semangat dan giat dalam bekerja. Yang kedua, menarik pelanggan, yaitu bagaimana caranya kita membuat produk yang sekiranya para pembeli itu tertarik kemudian akan membeli produk kita. Yang ketiga, membantu investor, yaitu pemegang saham dan kreditur dalam membuat keputusan terkait permodalan perusahaan. Yang keempat, yaitu memudahkan evaluasi kinerja. Kemudian ada tujuan perusahaan lainnya. Yang pertama, tujuan berbasis produksi, yaitu menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua adalah tujuan berbasis inventory maksud saya, yaitu menjaga stok barang produksi, menjaga stok barang di pasaran, memiliki kontrol penuh atas persediaan barang. Yang kemudian ada tujuan penguasaan pangsa pasar, yaitu presentasi dari total pendapatan atau penjualan di pasar yang dibuat oleh bisnis penjualan. Misalnya, jika 50.000 unit terjual setiap tahunnya, perusahaan yang penjualannya 5.000 per unit akan memiliki 10% dari pangsa pasar itu sendiri. Jadi makin banyak pangsa pasar perusahaan kita itu makin bagus, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori dalam perusahaan.
Menurut Kantalis tahun 2007 dalam bukunya The Origins of Fear menyatakan bahwa ada 4 teori utama. Yang pertama adalah teori neoklasik. Teori ini dikenal sebagai teori hubungan manusia dengan lainnya atas dasar emosional yang dikenal menjadi satu penyebab dari sebuah produktivitas seorang karyawan. Yang kedua ada teori biaya transaksi. Menurut penjelasan Oliver E. Williamson menyimpulkan bahwa transaksi adalah pertukaran barang atau jasa antara orang dalam berbagai batasan. Yang ketiga adalah teori prinsipal agen, yaitu merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan kewenangan kepada agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan. Yang keempat adalah teori evolusi perusahaan, yaitu perubahan yang sangat cepat dalam perkembangan suatu perusahaan dengan memberikan inovasi baru dalam bentuk keunggulan-keunggulan dan juga kemudian teori ini dapat digunakan untuk melakukan analisis terkait. Yang pertama ada struktur pasar, yaitu informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Yang kedua ada regulasi. Regulasi ini adalah peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga, atau organisasi dan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Yang ketiga ada strategi harga, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan harga terbaik untuk sebuah barang atau layanan. Yang keempat ada hambatan masuk pasar, adalah setiap keadaan atau karakteristik pasar yang menghambat atau menghalangi perusahaan untuk dimasukinya. Hambatan masuk pasar terbesar adalah adanya pesaing yang mengakar kuat dengan keunggulan kompetitif yang signifikan. Teori ini mempunyai kelemahan teori neoklasik, yaitu yang pertama tujuan organisasi, yang kedua ketidakpastian dan ketidaksempurnaan informasi, yang ketiga kompleksitas organisasional, dan yang keempat proses pengambilan keputusan. Pertanyaannya, apakah model neoklasik perusahaan cukup memadai sebagai suatu dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan perusahaan? Menurut saya, model neoklasik perusahaan sudah cukup memadai sebagai suatu dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan perusahaan, karena dalam neoklasik sendiri menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapatan melalui mekanisme penawaran dan permintaan pada suatu pasar, sehingga dalam pengambilan keputusan perusahaan dapat benar-benar mengambil keputusan yang matang dan menghasilkan keefektivitasan. Kemudian teori manajerial, maksimisasi penjualan, maksimisasi pertumbuhan, dan maksimisasi utilitas manajer. Yang pertama, model maksimasi penjualan. Penjualan dianggap sebagai indikator yang umum dan pertama kali diperhatikan untuk mengindikasikan baik buruknya kinerja perusahaan. B. Penjualan memiliki hubungan yang dekat dengan remunerasi, kekuatan, pengaruh, dan status manajer. Pada model ini, manajer tetap harus mencapai profit minimum yang diterapkan oleh pemilik. 2. Maksimisasi pertumbuhan, mengembangkan kondisi di mana manajer perusahaan berusaha untuk memaksimalkan tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan. Yang ketiga, model discretionary expenditure. Model ini dikemukakan oleh Williamson tahun 1963. Dalam hal ini, manajer berupaya untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya dengan mendorong pengeluaran yang tidak direncanakan bagi staf dan berbagai bentuk benefit bagi manajemen dengan kendala pencapaian profit pada level yang dapat diterima. Kemudian teori perilaku perusahaan.
yaitu menekankan pada proses pengambilan keputusan pada struktur organisasi perusahaan. Kemudian ada pendekatan biaya transaksi, teori keajenan, dan teori governance perusahaan. Berawal dari adanya observasi bahwa banyak keputusan alokasi sumber daya dalam operasi perusahaan ini tidak dapat dilakukan secara efisien melalui mekanisme harga pasar. Kemudian ada teori evolusi perusahaan, menekankan pada kapabilitas dan proses produksi serta pentingnya inovasi. Ketiga, selanjutnya teori strategik perusahaan. Menurut Pelan dan Lewis, pandangan bahwa daya saing perusahaan ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya, batasan operasi perusahaan, dan kemampuan perusahaan untuk bertindak secara tepat dalam keterbatasan informasi. Kemudian, teori perusahaan berbasis pengetahuan. Teori ini dibangun berdasarkan pandangan bahwa perusahaan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam proses produksi, dan pengetahuan merupakan faktor paling penting bagi sumber daya perusahaan. Kemudian ada kendala-kendala operasi perusahaan. Yang pertama, kendala pasar. Kedua, kendala sumber daya. Ketiga, kendala bahan baku. Keempat, kendala pemasok. Kelima, kendala finansial. Keenam, kendala kompetensi. Dan ketujuh, kendala kebijakan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.